Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan deduksi kalimat logika, pembuktian validitas argumen. Next. Yang pertama itu ada dedukasi kalimat, aturan penarikan kesimpulan, dan aturan penukaran. Argumen. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan inferensi. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kita jadi, yang disebut premis, dan pernyataan setelah kata jadi, yang disebut konklusi. Di bawah ini diberikan beberapa contoh argumen. Semua bilangan genap habis dibagi 2, premis. 10 adalah bilangan genap, premis. Jadi 10 habis dibagi 2 yaitu konklusi. B. Jika malam hari turun hujan, maka lapangan bola akan basah, premis. Ternyata malam hari turun hujan, premis. Jadi lapangan bola basah, konklusi. Satu argumen disebut valid jika untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan kepada hipotesa. Jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulan juga benar. Sebaliknya, jika semua hipotesa benar tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut tidak valid. Untuk menunjukkan apakah suatu argumen valid atau tidak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan argumen tersebut dalam bentuk simbol-simbol. Sebagai contoh, Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya. Ani tidak ada di Bandung, jadi Ani ada di Tasikmalaya. Yang berarti Ani ada di Bandung, Ki berarti Ani ada di Tasikmalaya, maka argumen di atas mempunyai simbol sebagai berikut. P maka Ki, negasi P maka Ki. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Arif. Yang selanjutnya kita ubah argumen di atas menjadi pernyataan kondisional yang berkoresponden dengan argumen tersebut, yaitu dengan cara mengkonjungsikan premis-premis. Kemudian hasilnya diimplikasikan dengan konklusi. Jadi, argumen contoh di atas mempunyai pernyataan kondisional yang berkoresponden, yaitu P disjungsi Q, konjungsi negasi P, maka Q. Pernyataan kondisional yang berkoresponden tersebut kemudian dibuat tabel kebenaran. Jika tabel kebenaran yang dihasilkan berupa tautologi, maka argumentasi tersebut valid. Jika bukan, maka argumen tersebut tidak valid. Tabel kebenaran untuk argumen di atas sebagai berikut. Karena tabel kebenaran yang selanjutnya, next. Yang selanjutnya ada aturan penarikan kesimpulan. Ada cara lain untuk membuktikan validitas argumen, yaitu dengan menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan. Dengan aturan ini, kita tidak saja menarik kesimpulan dari premis-premisnya secara langsung, tapi juga mampu membentuk argumen-argumen yang diperoleh dari rangkaian langkah pembuktian yang relatif sederhana. Konklusi lanjutan disimpulkan. Konklusi lanjutan ini, yang terdiri dari bagian-bagian, masing-masing merupakan konklusi yang dapat ditarik lagi untuk membentuk konklusi berikutnya, dan demikian seterusnya hingga hasil akhir diperoleh. Adapun aturan-aturan yang digunakan dalam aturan penarikan kesimpulan, rule of inference, adalah seperti di bawah ini. 1. Modus ponen atau MP, P maka Q jadi P maka Q, P jadi Q. Modus tolen MT, P maka Q negasi Q jadi negasi P. Next. Yang ketiga ada simplifikasi tausim, P konjungsi Q jadi P. Terus yang keempat ada konjungsi P, ada premis P, premis Q jadi P konjungsi Q. Yang kelima ada hypothetical syllogism, P maka Q, Q maka R jadi P maka R.
Yang keenam ada disjungtif silogis. P disjungsi Ki, negasi P jadi Ki. Yang ketujuh ada konstruktif dilema. P maka Q, R maka S, P disjungsi R jadi Q disjungsi S. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Pak Uji. Oke, selanjutnya contoh soal. Buktikan bahwa argumen berikut valid. Jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Jika lalu lintas berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas. Pintu kereta api ditutup, jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Misal, P adalah pintu kereta api ditutup. Q adalah lalu lintas akan berhenti. R adalah terjadi kemacetan lalu lintas. Maka simbol untuk argumen di atas adalah P maka Q premis 1, Q maka R premis 2, P premis 3 jadi R. Lanjut. Aturan penukaran. Pada kenyataannya banyak argumen valid yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, hanya dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Ini berarti kita membutuhkan aturan lain selain aturan di atas. Aturan yang menunjang ini disebut aturan penukaran, rule of replacement. Aturan ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan suatu pernyataan sebagai hasil dari penukaran semua atau sebagian dari suatu pernyataan dengan pernyataan yang ekuivalen dengan bagian yang kita ganti. Adapun aturan yang terdapat pada rule of replacement adalah sebagai berikut. 1. Teorema De Morgan. Negasi P konjungsi Q ekuivalen dengan konjungsi P disjungsi negasi Q. Negasi P disjungsi Q ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q. Yang kedua, komutatif. P konjungsi Q ekuivalen dengan Q konjungsi P. P disjungsi Q ekuivalen Q disjungsi P. Asosiatif. P konjungsi Q konjungsi R ekuivalen dengan P konjungsi Q konjungsi R. P disjungsi Q disjungsi R ekuivalen dengan P disjungsi Q disjungsi R. 4. Distributif. P konjungsi Q disjungsi R ekuivalen dengan P konjungsi Q disjungsi P konjungsi R. P disjungsi Q konjungsi R ekuivalen dengan P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R. Double negasi. Negasi dalam kurung negasi P ekuivalen dengan P. Transposisi. P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Material implikasi. P maka Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Material ekuivalensi. P implikasi Q ekuivalen dengan P maka Q konjungsi Q maka V. P implikasi Q ekuivalen dengan P disjungsi Q. P konjungsi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Lanjut. Yang 9, eksportasi. P konjungsi Q maka R ekuivalen dengan P maka Q maka R. Tautologi. P ekuivalen dengan P disjungsi P. P
Ya, pernyataan-pernyataan di atas yang saling ekivalen dapat saling mengganti satu sama lain. Artinya, kita dapat menukar pernyataan sebelah kiri dengan pernyataan di sebelah kanan, dan sebaliknya. Contoh, susunlah bukti formal validitas argumen berikut. P disjungsi Q, maka R konjungsi S. Negasi R, konklusi negasi Q. Proses pembuktian validitas argumen di atas adalah sebagai berikut. P disjungsi Q, maka R konjungsi S. Negasi Q. Yang ketiga, negasi R disjungsi negasi S. Yang keempat, negasi dalam kurung R konjungsi S. Yang kelima, negasi P disjungsi Q. Yang keenam, negasi P konjungsi negasi Q. Negasi Q konjungsi negasi P. Dan kedelapan, negasi Q. Next, aturan pembuktian kondisional. Dengan kata lain, sebuah argumen yang berkorespondensi dengan sebuah pernyataan kondisional adalah valid jika dan hanya jika pernyataan kondisional tersebut merupakan tautologi. Jika kita mempunyai pernyataan dalam bentuk A, maka dalam kurung B, maka C, maka pertanyaan tersebut ekivalen secara logika dengan dalam kurung A konjungsi B, maka C. Sesuai dengan prinsip eksportasi. Jika pernyataan A maka dalam kurung B maka C adalah tautologi, maka pernyataan A konjungsi B maka C adalah tautologi juga, sebab keduanya ekivalen. Argumen yang berkoresponden dengan pernyataan A maka B maka C adalah A konklusi B maka C. Sedang argumen yang berkoresponden dengan pernyataan A konjungsi B, maka C adalah A, B, konklusi C. Next. Kedua argumen di atas valid jika pernyataan yang berkoresponden dengan argumen tersebut masing-masing merupakan tautologi. Ini menunjukkan bahwa jika kita akan membuktikan argumen A konklusi B maka C, maka kita dapat menarik kesimpulan validitas argumen tersebut dengan mengubahnya menjadi argumen dengan bentuk A, B, konklusi C. Aturan ini disebut aturan pembuktian kondisional, rule of conditional proof. Dengan menggunakan aturan ini, kita memperoleh premis tambahan yang diperoleh dari anteseden konklusinya dan konsekuen pada konklusi diubah menjadi konklusi yang baru. Next. Berikut contoh soalnya. Buktikan validitas argumen berikut. A maka dalam kurung B maka C, C maka dalam kurung D konjungsi E, konklusinya A maka dalam kurung B maka D. Penerapan aturan pembuktian kondisional akan diperoleh argumen A maka dalam kurung B maka C, C maka dalam kurung D konjungsi E, A, B, konklusi D. Proses pembuktian validitas argumen di atas adalah sebagai berikut. A maka dalam kurung B maka C, C maka dalam kurung D konjungsi E. Yang ketiga A, yang keempat B, yang kelima B maka C, yang keenam C, yang ketujuh D konjungsi E, yang kedelapan D.
Next. D. Aturan tidak langsung. Aturan pembuktian tidak langsung. Aturan pembuktian tidak langsung, rule of indirect proof, dilakukan dengan jalan membuat negasi dari konklusinya, maka kemudian dijadikan premis tambahan. Jika sebagai akibat langkah ini timbul kontradiksi, berarti argumen yang akan dibuktikan. Contoh, susunan pembuktian tidak langsung untuk memperlihatkan validitas argumen berikut. P maka Q, Q maka R. P konklusi R. Jawabannya adalah P maka Q, Q maka R. Yang ketiga adalah P. Yang keempat adalah negasi R. Yang kelima negasi Q. Yang keenam negasi P. Yang ketujuh P konjungsi negasi P. Baris ketujuh adalah suatu kontradiksi. Sekian dari kelompok kami. Untuk soal akan ada di PPT yang akan kami kirim. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.